Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirullah Surotomo, NIM 208200052. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arsip. Kali ini saya akan mengambil tema Citra Kepulauan Riau dalam arsip. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Citra Kepulauan Riau dalam arsip. Mewacanakan daerah sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangun pemahaman kita tentang bangsa atau nasion dan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Di masa lalu, eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Akan tapi, dalam perkembangan zaman, eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut, keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah telah diundangkan. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah masing-masing secara optimal. Lanjut, letak geografis dan wilayah administratif. Letak geografis Kepulauan Riau berada pada 4 derajat 15 lintang utara dan 0 derajat 48 lintang selatan, 103 derajat 10 bujur timur sampai dengan 109 bujur timur. Wilayah Kepulauan Riau pada bagian utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, di sebelah barat dengan Malaysia, Singapura dan Provinsi Riau, dan sebelah timur berbatasan dengan Malaysia, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.252,61 km persegi, terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota, 42 kecamatan serta 256 kelurahan atau desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil. 40% dari pulau tersebut belum bernama dan belum berpenduduk. Luas daerah wilayah Kepulauan Riau hanya 5%. Dari seluruh wilayah Kepulauan Riau, sisanya berupa lautan. Keenam wilayah Kepulauan Riau tersebut yakni Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dahulu bernama Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna, serta 2 kota yakni Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi. Yang kedua, periode Kesultanan Riau. Asal nama kata Riau seperti yang sekarang digunakan untuk penyebutan nama Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, terdapat beberapa penafsiran yang berkembang di masyarakat. Pertama, toponomi Riau berasal dari penamaan orang Portugis pada wilayah ini dengan kata Rio yang berarti sungai. Kedua, mungkin berasal dari tokoh Sinbad Al-Bahar dalam kitab Alfu Laila wa Laila 1001 malam yang menyebut Riahi yang berarti air atau laut. Dan ketiga, berasal dari penuturan masyarakat setempat diangkat dari kata rioh atau riuh yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Yang ketiga, periode kolonial Belanda. Setelah Portugis keluar dari wilayah Kemaharajaan Melayu, kolonial Belanda yang telah membantu Kemaharajaan Melayu mengusir Portugis mulai menancapkan kolonialismenya di wilayah-wilayah Kemaharajaan Melayu. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara Kemaharajaan Melayu dengan kolonial Belanda. Pada masa Kemaharajaan Melayu diperintah oleh Sultan Mahmud Syah II, diselenggarakan perjanjian perdamaian dengan pemerintah kolonial Belanda pada 6 April 1685 dan diperbarui pada tanggal 9 April 1685. Perjanjian perdamaian ini tidak dapat bertahan lama. Armada kolonial Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Yocop Pieter van Bram dengan persenjataan lengkap dan tentara terlatih menyerang Kemaharajaan Melayu. Karena peperangan yang tidak seimbang, Kemaharajaan Melayu mengalami kekalahan dan diakhiri dengan perjanjian perdamaian dan pengakhiran perang pada 10 November 1784. Walaupun dengan tetap
diterapkannya perjanjian tersebut, Kemaharaja Melayu sudah berakhir. Namun, dalam perkembangannya ternyata di Kepulauan Riau muncul kerajaan baru, yaitu Kerajaan Melayu Riau sebagai pengganti Kemarajaan Melayu di bawah pemerintahan Sultan Abdul Rahman. Karena pemerintah kolonial Belanda sangat kuat di Riau, maka lama-kelamaan kerajaan-kerajaan yang masih berdiri di wilayah tersebut, antara lain seperti Syak Indrapura, Indragiri, dan kerajaan lainnya, mulai pudar dan pada tanggal 29 Oktober 1830 dikeluarkan kesepakatan baru yang ditandatangani oleh para raja yang masih bertahan yang secara paksa harus mengakui kekuasaan kolonial Belanda di Riau, berbentuk politik kontrak yang disebut Lange Contract dan Korte Verklaring. Yang keempat, periode pendudukan Jepang. Penaklukan Belanda oleh Jepang di wilayah Indonesia pada tahun 1942 disambut hangat oleh masyarakat Kepulauan Riau. Berakhirlah penjajahan Belanda atas Indonesia termasuk Kepulauan Riau. Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Mereka menjanjikan akan membawa perubahan dalam kehidupan. Namun ternyata janji-janji tersebut hanyalah retorika belaka. Kehidupan rakyat ternyata bukan semakin baik, namun bertambah sengsara. Dibentuknya Gyugun maupun peta membela tanah air semata-mata hanyalah untuk membantu Jepang dalam perang untuk menguasai Asia Timur Raya. Dan yang kelima, periode pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 2 hari setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 19 Agustus 1945 dengan keputusan antara lain: 1. Daerah Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. 2. Provinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Dan yang ketiga, gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Pada saat yang sama, PPKI juga menetapkan pembentukan departemen-departemen yang akan dipimpin oleh seorang menteri dan pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. PPKI kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas membantu presiden.